Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita, sehingga masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, malam ini sudah hadir di sini sahabat yang luar biasa. Ini ada Bang Rudi, ada Bang siapa Bang namanya Bang? Dedi. Bang Denny. Dedi. Bang Dedi. Alhamdulillah Bang Dedi ini masuk baru gabung di sini ya Bang ya. Ya. Alhamdulillah diperjalankan oleh Allah bisa kumpul di sini. Materi malam ini yang kita bahas adalah memahami manfaat mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita selama ini belajar kesadaran, belajar jiwa sadar Allah. Kita pun harus tahu manfaat-manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan sampai gagal paham. Apa sih manfaatnya kita mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu menjadi saksi Allah, jadi abdi Allah dan khalifah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang salah kaprah, ya, mengenal Allah itu jadi sakti. Mengenal Allah itu bisa nurutin semua kemauan kita, keinginan kita. Kenal Allah itu Allahnya nurut sama kita. Nah, ini yang kadang-kadang salah paham. Kita menceritakan tentang kedekatan diri kita kepada Allah, tapi orang tuh salah paham. Nganggap kita itu jadi Allah. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Oh, dia ini udah dekat kenal Allah. Kita minta doanya dah, biar dikabul keinginan kita. Kita minta tolong dah, biar penyakit kita disembuhin Allah. Nah, jadi untuk mengenal Allah itu bukan untuk seperti itu sebenarnya. Yaitu tadi untuk menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Apakah setelah mengenal Allah nggak bisa seperti itu? Bisa, tapi di saat dimampukan Allah. Bukan dengan keinginan diri kita. Contoh misalkan gini, Bang Rudi sakit, minta ke Allah, ya Allah, berikan petunjuk apa yang harus aku lakukan agar penyakit ini Engkau sembuhkan ya Allah. Nah, tiba-tiba ada perintah, dorongan dalam batin Bang Rudi, dalam jiwa Bang Rudi, datang ke rumah si Yusuf. Nah, begitu Bang Rudi mengikuti apa yang diperintahkan Allah, datang ke sini misalnya, tiba-tiba dalam hati saya ini ada dorongan untuk menterapi Bang Rudi. Nah Bang, ini lagi nggak enak ini. Udah sini, bismillah, karena Allah. Nah begitu dimampukan Allah, sembuh. Di situ kesadarannya Bang Rudi disembuhkan Allah yang maha penyembuh, bukan sama si Yusufnya. Nah di situ pun si Yusuf kesadarannya hanya menjalankan perintah Allah, bukan terapinya si Yusuf ini yang menyembuhkan Allah, yang menyembuhkan Bang Rudi, tapi Allah lah yang menyembuhkan Bang Rudi. Nah ini kesadaran-kesadaran ini kita harus pahami, jangan sampai salah paham. Jadi belajar mengenal Allah dan manfaatnya itu adalah untuk tadi menjadi saksi Allah. Kita harus benar-benar menyaksikan keberadaan Allah yang dekat. Makanya dalam syahadat
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini kita harus bisa saksikan. Saksikan bagaimana Allah ngasih makan dalam keseharian. Kita saksikan bagaimana Allah memberikan pertolongan. Kita saksikan bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya. Nah, dengan kesadaran itulah kita akan bisa menyaksikan. Karena kalau tanpa kesadaran, kita berhenti di pikiran. Karena kesadaran ini sudah di atas dari pikiran, dari perasaan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Setelah kita menjadi saksi Allah dalam kehidupan, kita akan jadi abdi Allah. Abdi Allah tuh gimana ya? Itu ibadahnya itu udah karena Allah. Sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, zakatnya karena Allah, naik hajinya karena Allah. Nah, itu yang disebut abdi Allah. Selama kita belum mengenal Allah, ibadah kita itu kan masih karena sesuatu. Contoh, sholat itu karena pahala. Ada juga sholat duha biar dapat rezekinya lancar. Sholat tahajud biar masalahnya selesai. Nah, itu berarti kan kita ibadahnya belum lillah. Kalau sudah kita mengenal Allah, sehingga kita menjadi abdi Allah dalam ibadah pun karena Allah. Terus akan menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Sebelum kita mengenal Allah kan kadang-kadang kita itu masih merasa diri kita yang mampu, diri kita yang hebat, diri kita yang bisa memberikan nafkah anak istri, sedekah kepada orang lain, begini dan begitu karena aku, kalau nggak ada gua lu, wah, nah itu. Tapi kalau sudah mengenal Allah, disitulah kita akan sadar menjadi wakil Allah. Di saat kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, kita akan sadar kita hanya sebagai wakil Allah memberikan rezeki ini kepada anak dan istri. Di saat kita bersedekah pun kita sadar hanya dimampukan Allah. Bukan kita yang mampu, bukan kita yang bisa bersedekah itu, tapi dimampukan. Nah, itulah wakil Allah. Di saat kita menolong orang lain, ya kita sadar hanya sebagai alat pengganti daripada Allah. Sesungguhnya hakikatnya Allah lah yang menolong orang itu. Kita hanya dijadikan sebagai alat. Nah, itulah yang disebut maknanya khalifah Allah, wakil Allah. Nah, itu manfaat-manfaat yang harus kita pahami. Jadi jangan mengenal Allah jadi Allah. Kadang kita terjebaknya di situ. Kita ingin mengenal Allah. Untuk apa? Untuk semua keinginan kita dijabah. Berarti kan kita yang jadi Allah. Jadi kalau kita sudah paham mengenal Allah itu menjadi hamba yang taat akan kepada Allah, itu menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah, hidup kita ini akan tenang. Contoh tadi saya cerita sama abang ya, Bang Dedi tadi cerita kan, saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah ini, udah itu, tapi tetap aja nggak tenang. Nah, jiwanya nggak sadar Allah. Makanya kalau kita
zikir, kita sholat, belum mengenal Allah, maka ya itu tadi, tidak ada efek dalam kehidupan kita. Jadi kita mengenal Allah itu bukan menjadi orang sakti yang bisa begini begitu. Terkadang kita terobsesi dengan cerita-cerita atau film-film para wali. Wali-wali yang dekat Allah, yang kenal Allah itu sakti-sakti. Ya kan? Bisa terbang, bisa ngilang. Batu dipegang bisa jadi emas. Nah, kita terobsesi hanya pada hal seperti itu. Padahal bukan itu tujuannya. Tapi apakah ada nggak kemungkinan terjadi seperti itu? Bisa. Di saat dimampukan tadi. Dulu saya pernah diproses oleh Allah. Diperjalankan keliling kota Indonesia. Tanpa punya duit, Bang. Sebelum saya mengenal Allah, dalam batin saya itu, saya kemana-mana harus punya duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa kemana-mana. Tapi begitu setelah diproses mengenal Allah, berserah kepada Allah, dan di situ memang dijamin. Begitu ada yang nelpon dari Jawa Timur, "Bang, tolong ke sini." Saya sadari dulu, ya Allah, apakah ini perintahmu? Dijawab, benar tuh. Nah, kalau udah ada jawaban, tenang, Bang. Pasti karena difasilitasi gitu loh. Akhirnya kita menyaksikan aja bagaimana cara Allah ngasih ongkos. Tiba-tiba datang orang, ngasih duit. Oh, ini memang udah fasilitas ini. Sudah berangkat sana. Karena Allah lillah sudah. Nah, dalam perjalanan itu kita menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah memberi makan, memberi tempat tinggal. Nah, itu yang disebut menyaksi, saksi. Jadi makna hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah itu di situ nanti kita akan dipahamkan, Bang. Oh, hidup ini ternyata hanya untuk Allah. Oh, ibadah ini hanya untuk Allah. Mati pun nanti ya kembali ke Allah. Makanya kita belajar bagaimana agar kita selalu bisa kembali. Nah, itulah menggunakan kesadaran yang menyadari Allah. Di saat abang susah, jiwanya sadar Allah, tidak akan terganggu dengan rasa susah. Karena menyadari yang ngasih susah Allah, yang ngasih senang Allah, sudah. Apapun kondisinya saat ini ya dijalani. Nggak protes. Nah, itu yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu nggak protes, dikasih apapun keadaannya oleh Allah diterima. Disyukuri sudah. Diyakini bahwa ini pemberian Allah. Nah, itu. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada yang belajar kesadaran tentang sadar Allah melalui metode zikir nafas sadar Allah, kita harus memahami makna mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Jangan sampai gagal paham. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, "Lu kenal Allah masih hidup, lu masih susah aja, masih miskin aja, rumah aja nggak punya." Yang kenal Allah tuh rumahnya gede, mobilnya banyak, misalkan gitu, perusahaannya banyak. Ya nggak gitu juga, Mas Bro. Kita itu sudah punya peran masing-masing dari Allah, nggak bisa disamakan. Memang ada yang dekat dengan Allah, hartanya melimpah, karena Allah sudah percaya. Dan dia memang sudah siap menerimanya. Kita belum siap dikasih harta, dikit aja, nggak usah banyak-banyak dah. 1 M aja dah. Kalau belum siap, oleng. Nah, makanya ikuti saja dulu prosesnya.
Kalau sudah diproses dan Allah pun paham kita itu udah kuat apa belum nanti ini dititipin dunia. Jangan sampai dititipin dunia kita malah semakin jauh kepada Allah. Makanya bersyukurlah bagi orang-orang yang diaktifkan kesadarannya bisa menyadari Allah yang dekat. Karena kesadaran itu adalah sebuah rezeki yang gak bisa dinilai dengan harta. Karena apa ya, itu di saat abang menyadari Allah itu tenang jiwa tuh. Jadi menjalani hidup ini seberat apapun itu akan merasa ringan. Apakah mengenal Allah itu kita adem-adem aja terus gak ada masalah dalam hidup? Enggak gitu. Masalah itu tetap ada, tapi jiwa kita tidak terganggu dengan masalah. Karena apa? Masalah itu adalah pembelajaran dari Allah agar kita paham. Contoh lah kayak abang Denny tadi kan, ini datang masalah ini, datang masalah ini, datang masalah ini. Sesungguhnya Allah itu sedang ngajarin kepasrahan. Abang tuh udah tahu nggak berdaya, masih ngandelin kemampuan diri, akhirnya mentok tuh. Kadang-kadang malah jadi nyalain Allah. Gimana sih ini Allah? Nah padahal tadi kita bertanya lagi kan, masalah nikmatnya aja. Ya nggak? Kita jujur-jujuran dah bang, saya bilang kan tadi. Abang dari kecil sampai sekarang, dari mulai balik lah, ya kan? Sampai sekarang ini umur 40 kan kata abang tadi, pernah nggak menikmati mensyukuri nikmat mata dan penglihatan? Nggak pernah. Pernah nggak nikmati napas yang keluar masuk melalui hidung? Nggak pernah. Pernah nggak nikmatin tangan ini sama geraknya, kaki ini sama geraknya, organ tubuh sama fungsinya? Nggak pernah. Nah ternyata kan permasalahannya di situ. Dan itu ayat Allah yang nyata sebenarnya. Di saat engkau bersyukur, ditambahlah nikmatnya. Di saat engkau kufur, ajab Allah, amallah pedih. Nah ini baru masih di dunia, belum nanti. Baru di dunia kita sudah sadari aja. Kalau kita udah banyak kepedihan berarti ya kurang syukur udah. Nah cobalah sekarang untuk bersyukur. Karena Allah itu tidak memberikan ujian yang melampaui batas kemampuan hambanya. Abang diuji seperti itu karena Allah tahu sanggup situ lewatin. Nah sekarang abang udah disentil ibaratnya, disadarkan, balik lo. Memang terkadang kan Allah itu untuk menyadarkan kita melalui hal-hal yang memang kita tidak sukai. Masalah harta, rumah tangga, kesehatan, kepercayaan. Sebenarnya ya itulah cara-cara Allah untuk menyadarkan kita. Karena kalau kita dikasih senang itu boro-boro inget, yang ada lupa. Dulu pernah saya waktu belum kenal minta ke Allah, tapi mintanya ke Allah nih, ya Allah mudahkan rezeki saya. Dikasih tuh bang, penghasilan sehari 1 juta sampai 5 juta. Oleh Allah dikasih tuh. Nah begitu udah dapet apa? Hasil gua nih kan gitu. Karena belum kenal itu. Tapi mintanya ke Allah dikasih. Nah, makin semakin jauh. Allah kasih dulu. Ayo udah sampai mana tuh? Begitu diambil lagi fasilitas itu, mau makannya susah. Tapi belum sadar juga itu. Sampai saya tidur di kolong-kolong jembatan Siti Nurbaya itu bang, prosesnya.
Ditolongin sama preman itu bisa makan. Ibaratnya ditolongin Allah tapi melalui preman gitu loh. Waktu itu belum sadar. Yang ada masih dendam itu. Wah, anjing, lihat ntar. Kan gitu. Kalau gue udah balik lagi jaya. Waktu senang-senang gitu temen banyak, Bang. Ya kan? Yang nggak kenal aja jadi kenal. Udah gitu manggilnya bos. Tiap hari traktir orang. Semakin lupa, semakin aku ini. Gua yang hebat. Tiap malam ulang tahun. Nah coba. Itu sampai temen-temen yang kenal itu bingung ya. Bang, ada acara apa nih ulang tahun? Siapa? Gua. Besok nanya lagi. Set dulu bang, lu dilahirin tiap hari katanya. Nah, itulah kesombongan kita kepada Allah. Udah nggak berdaya ya masih sombong. Nah, tapi disitulah Allah memproses tadi. Allah memperkenalkan saya dengan metode zikir nafas sehingga diproses oleh Allah, dan Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi di saat abang mau ngamalkan zikir nafas ini, jangan punya keyakinan zikir nafas yang ngerubah apa. Maka akan jadi hijab zikir nafasnya. Tapi abang lakukanlah zikir nafasnya ini lillah karena Allah. Sehingga apa? Dibimbing sama Allah melalui metode zikir nafas ini untuk mengenal Allah. Jadi amalan-amalan yang lain tuh nggak salah juga. Kalau kita lakukannya lillah. Yang jadi masalah itu kan kita meyakinin amalannya. Akhirnya menuhankan amalan, menuhankan ilmunya, menuhankan gurunya. Allahnya dilupai. Nah, di sini yang memang harus kita pahami. Semakin kita mengenal Allah, semakin tipis godaannya, hijabnya. Ya iblis nggak mau diam juga, Bang. Ya kan? Tetap dia godain. Ayo, sampai mana iman lu? Ya kan? Sempat Bang begitu. Udah mengenal Allah, tiba-tiba masih bingung, masih sedih. Ya kan iblis pinter itu. Dalam kehidupan sehari-harinya gitu kan. Padahal Allah sering buktiin loh pertolongannya. Penghasilan saya itu nggak ada UMR Bang, orang nggak kerja di tempat kerja saya. Kerja saya cuman berserah, ngikutin apa yang Allah kehendaki. Penghasilan nggak jelas nih, kebutuhan jelas, sebulannya 6 juta. Kalau dipikir pakai akal pikir, stres kita. Tapi begitu diserahkan kepada Allah, berserah kepada Allah dan menjalani apa yang diperintahkannya, nemu. Cukup. Nah ternyata oh iya, Allah yang nyukupin. Bukan hasil kerja kita cuma jalanin doang. Makanya kita harus benar-benar kenal Allah yang sesungguhnya, yang menjadi Tuhan kita. Terkadang kita itu masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah dalam hati kita. Itu makanya tertipu kita, terbedaya kita, jiwa kita itu. Kalau belum sadar akhirnya lalai. Kalau sudah aktif kesadaran jiwanya menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu nggak bakalan terjebak, nggak bakalan gumunan, nggak bakalan gampang mudah dirayu. Kita udah paham aja dah. Ada yang nawarin produk baru nih misalkan, lu coba dah amalin ini dah, dan bisa begini, bisa begitu. Nah, itu udah dilewatin. Udah bukan itu tujuan kita.
Tujuan kita mengenal Allah dalam kehidupan itu yang menjadi tadi itu. Saksi, abdi, khalifah. Nah, setelah jadi khalifah itu pasti otomatis menjalankan amanah. Makanya step-stepnya belajar kesadaran jiwa sadar Allah di Padepokan Patra. Setelah aktif kesadaran jiwanya itu, aplikasikan jadi saksi, abdi, khalifah. Sikapnya terapkan sikap 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Menerima, bersyukur, dan meyakini. Kan kita pahamnya tasbih itu subhanallah, 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 subhanallah. Sebenarnya kalau dalam aplikasi perbuatan, tasbih itu menerima ketentuan Allah, Bang. Misalkan abang sekarang nih lagi diproses perannya sebagai misalkan ya tukang ojek, terima walaupun dulunya direktur misal. Ini ketentuan. Ada kesulitan apapun terima dulu. Nah, menerimanya itu sampai gimana? Sampai tidak ada keluh kesah di hati. Nah, itulah menerima. Nggak ada perlawanan. Kalau disuruh nerima masih ada gejolak di sini. Udah gue terima ya, berarti belum. Terima sih terima, tapi kan, nah itu kan berarti belum. Nah, itu sikap pertama menerima. Sikap kedua bersyukur. Apapun keadaannya, jangan bersyukur itu karena sesuatu tadi. Jangan bersyukur itu karena hanya nikmat. Enak gak enak, nikmat gak nikmat, bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada nikmatnya. Abang ada masalah nih, sedih nih, kecewa nih, suruh bersyukur. Kan gak sunnah kan gitu. Kan gak gampang. Makanya itu tadi, kita harus mengenal Allah dulu. Kalau sudah mengenal Allah, akan dimampukan oleh Allah. Nah, setelah itu yakini dengan kebesaran Allah, semua akan biasa, aman-aman saja, Bang. Sebenarnya kan kita itu dihantui dengan rasa ketakutan yang belum terjadi. Ntar begini, ntar begitu. Kalau nggak ada duit, anak gua nggak makan. Nah, itu kan udah ketakutan. Padahal saya sering ngalamin, di saat nggak punya duit, waktunya makan. Gitu loh. Ketakutan kita nih nggak ada duit, nggak bisa makan. Tapi begitu saya berserah kepada Allah, nggak punya duit juga waktunya makan. Dengan cara Allah. Entah melalui siapa, kayak tiba-tiba ada orang nganterin berkat ke sini. Tiba-tiba ada yang bawain nasi 5 bungkus. Nah, itulah cara-cara Allah yang kita saksikan. Jadi itu manfaatnya. Jadi kita harus paham. Jadi manfaatnya kita mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari itu bukan jadi orang sakti, bukan jadi orang yang mampu menuruti kemauan orang lain. Bukan. Justru kita itu akan menyadari tadi sebagai saksi, abdi, dan khalifah, wakil. Dan setelah itu jalankan amanahnya. Contoh begini, Bang. Aneh nggak ada kerjaan, tapi amanah aneh banyak nih. Amanah istri, waktunya kerja ya anterin kerja. Terus lihat banyak cucian numpuk, ya dikerjain nyuci. Nah, itu yang disebut menjalankan amanah. Nah, disitulah tiba-tiba Allah kirim. Kadang-kadang di luar nalar kita, Bang. Sering saya dapat gitu begitu pertolongan Allah itu. Tiba-tiba ada yang transfer. Ini saya udah transfer rezeki untuk si kecil. Nah, itu kita sadar di situ.
Lah ini kalau bukan Allah, nggak mau orang tuh transfer cuma-cuma, Bang. Gitu loh. Pasti kan harus ada yang kita lakukan dulu untuk dia. Kalau pakai akal pikir kan gitu. Tapi di saat kita menyadari amanah kita sudah jalankan, tanda perintahnya sudah kita jalankan, situlah pertolongan Allah yang di luar nalar kita. Tapi terjadi. Nggak kepikir sama kita, tapi terjadi. Loh, tapi kita saksikan. Oh. Ini pertolongan-pertolongan Allah ini dibahas semalam di Padepokan. Padahal kalau pakai kesadaran, Bang, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu udah pertolongan semua. Karena kita nggak sadar, akhirnya nyari-nyari pertolongan tuh. Ya kan? Jadi manfaatnya itu kita kenal Allah. Setelah kita aplikasikan dalam kehidupan, menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah, dan menjalankan amanah tanda perintahnya, dan melakukan sikap 3T tadi. Udah hidup nih merdeka. Orang mau ngomong apa, orang mau ngehina apapun, ya sudah, merdeka aja udah. Karena kesadaran kita tetap menyadari Allah. Nah itulah sebenarnya maknanya meluas kesadaran. Nggak berhenti di penglihatan. Meluas kesadaran kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi dalam kehidupan. Nah itulah yang disebut mengenal. Sekarang abang, ini contoh manusianya aja lah. Udah kenal sama bos besar nih. Udah paham bos besar itu royal. Yang penting apa yang abang lakukan itu demi bos besar. Tenang gak abang? Iya. Tenang, jalan gimana juga nih, mau ditilang mau ya, terus santai aja udah. Kan gitu. Nah itu baru sama makhluk. Apalagi kalau sudah sama Allah. Kita menyadari selalu bersama Allah dimanapun dan kemanapun. Bersama Allah, karena Allah, untuk Allah. Selesai sudah di situ. Jiwa kita hanya menyaksikan kebesaran Allah. Gak mampu dimampukan, gak bisa dikasih bisa. Gak tahu dikasih tahu. Pernah ngalamin gak? Pernah, saya alamin. Di saat saya dipertemukan dengan kiai-kiai besar di Jawa Timur, saya nggak ngerti apa-apa, Bang. Nggak ngerti ilmu apa-apa. Begitu berserah ke Allah, dikasih tahu sama Allah, nih, omongin. Nyerocos ilmu tauhid. Wah, sampai kiai itu nangis. Dia nepok tuh. Mas, saya minta maaf. Minta maaf apa, Pak Yai? Sebelum ngobrol saya anggap jenengan itu bukan level saya. Masya Allah, di situ saya penyaksian, Pak. Ternyata bisa dimampukan Allah, keluar tuh. Tapi nggak ada pengakuan dalam diri aku yang bisa. Wong kita sadar nggak bisa apa-apa kok. Tapi di saat dimampukan, dipisahkan, oh begitu. Tapi nggak bisa selamanya kayak gitu. Pengen lagi, ya kagak bisa. Situlah, Bang. Jadi sekali lagi kita simpulkan obrolan kita tadi. Manfaatnya kita mengenal Allah itu adalah menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Jadi bukan menjadi orang sakti, bukan menjadi orang yang bisa mengabulkan semua keinginan orang lain, terus bisa membuktikan kepada orang lain, batu dipegang jadi emas. Kalau yang kayak gitu sih, itu dulu saya pernah alamin, ya trik. Bisa, tapi bohongin orang. Gitu. Nah jadi ini kita harus paham manfaatnya mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Dan mudah-mudahan kita ini dimampukan oleh Allah untuk menjadi saksi Allah, abdi Allah, dan
khalifah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang kita ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Kita sama-sama melakukan zikir napas. Boleh minum dulu. Boleh duduk timpu, boleh sila, yang nyamannya saja. Sebelum kita melakukan zikir napas, mari kita sama-sama melakukan penyerahan dulu pada Allah. Jadi abang berdua cukup mengikuti apa yang saya ucapkan, ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya. Ya Allah, kuserahkan semua ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan semua permasalahan hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Benar-benar kita serahkan semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Sampai benar-benar kosong di dalam hati kita, tidak ada rasa memiliki. Sekarang kita hadirkan Allah dalam hati kita. Kita panggil asmanya, kita sebut namanya dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus panggil Allah dalam hati kita. Hadirkan Allah dalam hati kita. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Aku rindu kepadamu ya Allah. Sambutlah jiwa raga kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah, ya Rabb. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami tak berdaya tanpamu ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa tanpamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat kita menyebut asmanya, di saat kita menyebut namanya, bergetarlah hati kita. Ya Allah, ya Allah. Kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sadari ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Sadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Matikan jasad kita. Sadari napas kita yang keluar masuk melalui hidung. Jangan diatur, biarkan napas itu secara alami. Setelah kita menyadari napas, kita sadari pikiran kita sadari perasaan kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari napas, pikiran, tubuh, perasaan, sekarang kita menyadari jiwa kita. Sadari jiwa kita. Jiwa kitalah yang menyaksikan napas ini keluar masuk. Jiwa kitalah yang menyaksikan pikiran ini berpikir. Jiwa kita inilah yang menyaksikan perasaan kita sedang merasa. Jiwa inilah yang menyaksikan tubuh kita sedang duduk. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari ruangan yang ada di sini. Setelah jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai meluas menyadari alam semesta yang tiada batas. Kesadaran jiwa kita sampai meluas menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi masuk di level 2, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kesadaran jiwa kita dudukkan untuk menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dudukan kesadaran jiwanya menyadari Allah
Lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kesadaran jiwanya tetap menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Hu Allah. Hu Allah. Kesadarannya tetap menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita masuk di level 3. Di saat hati kita zikir hu, kesadaran jiwa kita menyadari semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. Semakin mendekat, Allah semakin berserah. Jiwanya, kesadaran jiwanya semakin mendekat dan semakin berserah kepada Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Hu mendekat, Allah berserah. Kesadaran jiwanya semakin mendekat, semakin berserah, hatinya tetap zikir hu Allah. Hu Allah. Sampai jiwa kita menyadari tidak ada apa-apa, fana, kosong, dan kita luaskan lagi kesadaran kita masuk di level 4. Di saat zikir hu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hu, yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah. Hu Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah, sekarang kesadaran jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah, dalam celupan Allah. Kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah. Hu Allah. Sadaran jiwanya masuk ke dalam kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir hu Allah.
Baik, bagi teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing yang ingin melanjutkan, silahkan lanjutkan, karena saya akan mengakhiri siaran langsung ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.